Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Trisni, nggih. Ada apa Bu? Minta waktunya sebentar Bu. Mengganggu atau tidak ini? Oh nggih, alhamdulillah ini pas longgar. Ada apa nggih Bu nggih? Saya ingin cerita tentang masalah saya Bu ketika mengajar. Oh nggih, ada masalah apa nggih Bu? Coba mungkin Bu Trisni bisa menceritakan saya ada apa Bu? Jadi ketika saya mengajar di kelas 9E, kebetulan jam terakhir itu anak-anak tidak fokus Bu. Ramai sendiri, saya sudah ngajar capek dari pagi sampai siang, kemudian di jam terakhir itu ternyata anak-anak tidak memperhatikan. Pusing sekali Bu. Oh jadi permasalahannya intinya anak kurang memperhatikan di jam terakhir gitu ya Bu. Nah dari diskusi kita hari ini apa yang jenengan harapkan Bu? Saya berharap nanti saya dapat solusi dan pembelajaran saya di jam-jam terakhir itu akan lebih menyenangkan, anak-anak bisa lebih fokus dalam pelajaran. Oke, jadi mari kita sepakati bersama Ibu bahwa hari ini fokus kita adalah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan jenengan. Sepakat Ibu ya? Iya, kita sepakat. Oke. Kemudian Bu, untuk saat ini hal terpenting apa di hidup Anda saat ini Bu? Sebagai pengajar tentu saya ingin mengajar dengan lebih baik, kemudian anak-anak juga mendapatkan manfaat. Jadi selama pembelajaran itu anak-anak lebih memperhatikan saya. Oke. Kemudian mimpi apa yang ingin jenengan capai Bu? Saya bermimpi bahwa pembelajaran saya itu lebih menyenangkan. Jadi anak-anak lebih antusias dengan pelajaran saya. Selama ini hambatan apa yang jenengan alami Bu dalam proses pembelajaran di jam terakhir? Ketika jam terakhir itu rata-rata kan kita sudah mulai lelah, jadi anak-anak juga sudah mulai lapar, sudah lelah belajar dari pagi. Suasananya biasanya kalau di jam terakhir itu gerah, jadi mungkin itu tidak mendukung untuk pembelajaran di jam-jam terakhir. Untuk permasalahan tersebut, hal apa saja yang sudah jenengan lakukan untuk mengatasinya Bu? Biasanya ya saya pembelajaran seperti biasa Bu, seperti biasa saja, belajar seperti biasa dengan menyampaikan materi ke anak gitu. Kemudian efektifnya apa Bu menurut jenengan Bu yang sudah jenengan lakukan? Ya itu tadi Bu, kalau belajarnya seperti itu rame anak-anak itu rame, membuat emosi gurunya. Kemudian Bu, kalau boleh saya minta untuk jenengan memberikan skala ke diri jenengan sendiri antara skala 1 sampai 10 dengan hal-hal yang sudah jenengan lakukan untuk mengatasi permasalahan, jenengan akan memberikan skala berapa Bu untuk jenengan sendiri? Mungkin kalau pembelajaran kemarin itu nilai saya baru 7 ya Bu. 7, itu nanti bisa ditingkatkan ke skala yang lebih atasnya enggak? Insya Allah bisa. Berapa Bu? 9 mungkin. 9, yakin bisa nggak? Insya Allah. Agar 7 menjadi 9 tadi, apa saja yang akan jenengan lakukan? Saya harus merencanakan setiap kali pembelajaran dengan lebih baik. Nah, mungkin saya akan membuat sebuah perencanaan RPP diferensiasi agar kebutuhan anak terakomodasi. Ada lagi Bu? Mungkin saya akan menggunakan strategi yang tepat dalam setiap materi. Kemudian mungkin juga pemilihan model yang lebih variatif. Dari hal-hal yang baru saja jenengan sampaikan, hal pertama apa yang menurut Anda penting untuk dilakukan demi mencapai impian jenengan? Hal pertama yang harus dilakukan perencanaan yang lebih matang. Perencanaan. Kemudian hal-hal apa saja yang akan jenengan lakukan agar bisa mencapai tujuan? Yang akan saya lakukan adalah membuat kelas lebih nyaman, lebih enak dengan strategi dan model yang lebih baik, yang lebih pas pada materi tertentu. Selain yang sudah jenengan sampaikan tadi, ada hambatan lain lagi nggak Bu? Hambatannya saya ketika untuk memetakan kebutuhan siswa itu agak sulit. Jadi kebutuhan siswa itu masing-masing anak kan berbeda. Itu agak sulit. Kemudian apa yang akan jenengan lakukan? Kemungkinan saya ingin agar anak itu mengisi bisa Google Forms untuk memetakan kebutuhan belajar mereka. Nah, dari yang jenengan uraikan tadi Bu, kira-kira tanda-tandanya bisa dikatakan bahwa jenengan berhasil itu apa Bu? Tanda bahwa pembelajaran saya berhasil yaitu anak lebih fokus, anak merasa nyaman, enjoy belajar di kelas. Selain dari diri Anda sendiri, kira-kira ada nggak sih Bu bantuan yang jenengan perlukan untuk mendukung tindakan jenengan? Kemungkinan saya nanti akan meminta
umpan balik dari rekan sejawat, atau mungkin meminta dari anak didik agar saya bisa merefleksikan apa yang sudah saya lakukan dan apa yang harus saya tingkatkan ke depannya. Nggih. Bu, dari kesepakatan kita di awal tadi nggih Bu, mari Bu kita membuat komitmen bersama atau hal-hal yang akan jenengan lakukan untuk jangka pendek setelah ini Bu. Komitmen saya yang pertama berarti saya harus membuat perencanaan yang lebih baik. Jadi kalau mungkin sebelumnya saya mengajar ya asal materi tersampaikan, mungkin kalau kedepannya saya harus membuat perencanaan yang baik sesuai dengan kebutuhan anak, memakai model dan strategi yang pas agar pembelajaran lebih baik. Nggih Bu. Jelas sekali jawabannya nih Bu. Nah sekarang Bu, mari kita simpulkan Bu. Mungkin jenengan bisa menyimpulkan apa yang jenengan dapat dari pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita hari ini, apa yang sudah kita bahas ini membuat saya lebih lega. Saya merasa mendapatkan solusi dari apa yang jadi permasalahan saya, dan terima kasih Bu Dina sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih sudah mempercayakan kepada saya, mau bercerita dengan saya, dan alhamdulillah kalau ini membuat Bu Trisni lega nggih. Untuk kedepannya apabila Bu Trisni ada masalah lagi, saya siap untuk meluangkan waktu saya gitu Bu. Terima kasih Bu Dina. Iya, Mohon sama-sama. pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.